Hai, shalom teman-teman semua. Ketemu lagi di program Street Justice. Kali ini saya akan sedikit bersaksi mengenai ya apa yang dialami, karena konten Street Justice adalah mengenai kesaksian pribadi. Ya, teman-teman, hari-hari ini saya ini bergumul dengan yang namanya kegagalan, ya. Terus intinya segala sesuatu yang saya hadapi itu rasanya mentok, nggak ada jalan keluar. Jadi sekarang mau pelayanan, mau pekerjaan, loh Tuhan kok kayak gini ya gitu. Selalu yang kita bawa itu ke Tuhan, saya terutama, kok rasanya aku sudah melakukan ini dan itu, ya kan? Sudah melakukan pelayanan, iya, terus melihara keluarga juga, iya, banyak hal lah. Kalau menilai diri sendiri itu kan paling pintar, menilai kebaikan diri sendiri, ya kan. Tapi kalau untuk menilai kekurangan itu yang tanda tanya buat kita. Bisakah kita menilai kekurangan diri kita sendiri? Itu butuh orang lain untuk menilai itu. Tapi hari-hari ini yang mau saya sharekan ke teman-teman bahwa pekerjaan saya tidak baik-baik saja. Pelayanan juga tidak baik-baik saja. Bolak-balik, jadi umpamanya sebuah gambar itu saya hadapkan ke depan, kok enggak pas, hadapkan ke belakang kok enggak pas, hadapkan ke samping juga enggak pas, samping kanan, kiri, ya kan. Saya bolak-balik itu kok enggak ada yang pas ya Tuhan. Nah, seringkali ketika ada di momen seperti itu, yang kita lakukan, yang saya lakukan adalah saya putus asa. Saya taruh itu, saya tinggalkan itu, enggak mau noleh sama sekali perkara itu. Jadi untuk pelayanan, ya wis lah, maksudnya aku sudah usaha, udah ini, kalau enggak bisa jalan terus mau ya apa gitu. Kadang itu grundel sendiri, ngamuk sendiri, kecewa, wah banyak hal itu yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran gitu. Sampai satu titik ketika saya datang sebuah ibadah, enggak sih, mendengarkan rekaman sebuah khotbah, juga pengajaran-pengajaran yang masuk, itu banyak sekali saya dapat poin dan rema bahasanya. Bahasa kerennya kan rema. Di situ saya menarik sebuah kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita sebenarnya itu semua itu sudah tertulis. Itu semua itu sedang dirajut sama Tuhan. Kan ada bahasanya di firman itu dikatakan tangan Tuhan sedang merendah itu kan. Terus ada juga sebuah perjalanan mengikut Tuhan itu adalah perjalanan yang setapak demi setapak. Kita menaiki gunung, ada kalanya kita itu turun, ada kalanya kita naik. Tapi kita tahu pasti bahwa perjalanan kita itu di bawah Tuhan itu terus naik dan naik. Tetapi kan ada lembahnya. Beberapa saat yang lalu saya sharing bahwa Tuhan menuntun kita itu dalam lembah kekelaman. Kalau kita baca di Mazmur 23. Berarti kan memang ada kalanya itu kita memang berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan itu cuma menjanjikan bahwa Tuhan akan terus menyertai. Tapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan kita itu akan baik-baik saja. Jalan kita itu akan indah, lurus, ya kan. Tidak ada kegelapannya gitu. Terang terus itu tidak ada di janji Tuhan. Tapi yang ada itu Tuhan sertai. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan, dan baru tadi pagi pun saya mendengarkan pengajaran bahwa apa yang sudah kita kerjakan dan terus kita kerjakan, walaupun hasilnya kita itu belum bisa melihat. Tapi kita mau terus mengerjakan itu dengan setia. Kita taat, iya. Setia itu diperlukan. Setia itu berbicara apa sih? Ya kita terus mengerjakan itu. Baik enggak baik hasilnya, kita terus mengerjakan itu.
Tetapi masalah hasil itu sudah di luar dari kita yang menentukan, bukan penentuan kita. Tetapi ketentuan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau kamu sudah berusaha sedemikian rupa, Leni, terus hasilnya itu tidak baik-baik saja, apakah kamu masih mau mengerjakan itu? Itu tuh sebuah pertanyaan. Ketika kamu terus mengerjakan itu dan hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan dengan mudah itu mengambil sebuah kesimpulan, wah berarti Tuhan ini bla 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 bla. Wah, aku ini kecewa. Kok rasanya perjuanganku itu lebih berat dibandingkan si A, si B, si C. Tapi kenapa mereka itu bisa melesat pesat sedangkan saya itu masih ada di titik sekarang. Nah itu semua itu ngumpul jadi satu. Enggak di hati, enggak di pikiran ya kan. Itu muncul itu bisa, wah nanti keluarlah hati kain ya kan. Wah banyak itu nanti kembangannya gitu. Ketika kita itu tidak bisa menangkap bahwa ternyata dalam kehidupan kita itu tuh sudah ditulis, sudah ada jalannya. Bukankah di pengkhotbah juga ngomong bahwa ada masanya, ada masa untuk menangis, ya kan? Ada masa untuk bahagia, ada masa untuk memeluk, ada masa untuk melepas dari pelukan itu, ya kan? Jadi semua itu ada masanya. Kalau dikatakan semua ada masanya, memang ada waktunya. Jadi kalau saat ini sedang ada di waktu, wah kok rasanya pekerjaanku kok seperti ini ya, kok pelayananku seperti ini, kok sepi, hening, tidak ada pergerakan apapun gitu kan. Ternyata Tuhan cuma suruh bahwa, loh lihat toh, duduk tenang, tetap kerjakan bagianmu ya kan. Loh kamu itu sudah ada di jalan yang benar. Tapi seringkali ketika kita masuk dalam sebuah fase yang namanya kok gagal ya, kok tidak mendapatkan apa-apa ya, kok tidak ada pergerakan apapun ya. Kita itu langsung cari jalan sendiri. Wah harus begini, harus begitu. Sedangkan maksudnya ketika ada fase ini adalah fase kita untuk duduk tenang, kita melihat, memandang segala sesuatu, belajar dari banyak hal. Hari-hari ini saya belajar banyak hal dari banyak hamba Tuhan. Lewat pengalaman, lewat apapun pengajaran mereka, itu saya dapat banyak hal. Oh kayak gini ya manusia. Oh seperti ini ya harusnya bersikap. Oh harusnya saya menimpalinya itu dengan cara seperti ini ya. Banyak hal yang itu tuh kayak sebuah ilmu yang masuk dalam diri saya. Kayak Tuhan menumbuhkan sesuatu yang ada dari dalam diri saya. Beberapa saat lalu ketika saya dalam perjalanan, saya ada di Semarang bersama seorang kakak rohani ya kan. Ya apa Ainong gitu kan. Dia manggil aku Ainong. Ya apa Ainong? Aku enggak ngerti. Tetapi sepertinya di dalam diriku ini ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak saya tahu sesuatu yang positif. Cuman saya enggak tahu pergerakan itu pergerakan apa. Jadi ada sesuatu yang bergerak, nanti itu kamu dipersiapkan, nanti itu ada sesuatu di depan gitu kan. Ada sesuatu yang bergerak. Saya ikuti itu semua sampai satu titik minggu-minggu ini saya mendapatkan sebuah jawaban bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu gagal, mau itu berhasil, terutama dalam masa kegagalan. Kalau berhasil mah kita akan dengan senang keplok-keplok ya kan. Wah, saya berhasil, saya ini. Wah, berarti saya benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita itu sedang dalam posisi gagal, untuk kita mengatakan, wah berarti perjalananku ini itu sedang benar ya, itu tuh sebuah tanda tanya buat kita. Kayak enggak bisa titik gitu loh. Jadi masih koma, bener enggak ya aku ini? Kok tapi kalau aku bener langkahku kok keadaannya seperti ini ya? Kan kita selalu melihat bahwa realnya ini apa sih yang ada di hadapan kita. Realitanya itu bagaimana? Tetapi di titik itu minggu ini saya dapat bahwa loh, sekalipun dalam lembah kekelaman, itu tuh ketika kita bisa bertahan, ketika kita tetap mengerjakan bagian kita dengan terbaik, ternyata itu berkat dari Tuhan. Ternyata kita itu ada di jalan yang benar.
Karena ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, justru saat keadaan itu kita itu terus bergumul. Benar ya teman-teman? Saya nanya, Tuhan benar tak langkahku ini? Apa yang harus aku kerjakan lagi? Aku sudah mengerjakan ini, aku sudah mengerjakan itu, tapi hasilnya masih seperti ini. Tolong Tuhan, ada pintu mana lagi yang harus saya masuki? Ternyata ada banyak pintu, teman-teman, yang dibukakan. Setelah kita klik sadar gitu kan, dapat momen-momennya Tuhan, kayak aku dapat momennya, loh kamu itu ada di jalan yang benar. Bukan berarti perjalananmu sekarang, posisimu sekarang berarti kamu itu sedang salah sama Tuhan. Kamu itu sedang bermasalah. Makanya kamu dibawa ke titik seperti sekarang ya. Semua seakan sepi, tidak ada pergerakan. Enggak seperti itu. Ternyata di momen ini justru ketika saya mengerti bahwa, oh, aku tetap mengerjakan. Aku tetap mengerjakan yang terbaik. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Tuhan kasih inspirasi itu. Wah, aku mengerjakan ini. Di pekerjaan enggak harus mencari-cari, menggali-gali, memutar-mutar seperti apa. Ada orderan masuk. Saya guyonan sama teman di Semarang, saya katakan, ketika kita mau dapat berkat dari Tuhan, kita berusaha, wow, proyek ini besar ya kan, datang survei segala macam, wah pasti nih 95% ini deal, gitu. Sudah pilih bahan, sudah ini, sudah itu, kurang 5% itu loh, bisa tiba-tiba enggak deal. Tetapi di titik itu kok bisa enggak deal ya? Tetapi setelahnya yang saya alami, ada orderan datang, enggak pakai cerewet-cerewet, teman-teman. Aku butuh ini, saya kan kerja di material bangunan, plafon PVC. Nah, di situ dikatakan bahwa pelanggan ini ketemu pelanggan by WA, aku butuh ini, bahan segini, panjang segini, motif ini, jumlahnya segini, kamu ada enggak, kirimi aku contohnya, aku butuh sekian jumlahnya, harganya berapa. Saya tinggal nganu harga, kasih motif, segala macam, langsung deal hari itu juga. Langsung cair hari itu juga. Itu yang dikatakan bahwa buat apa kita itu bersusah-susah. Karena berkat itu dikasih pada saat tidur katanya, ya kan. Kalau kita mau memakai ayat ini ya kita tidur-tiduran aja. Ternyata tidak seperti itu intinya. Kita sudah mengerjakan yang terbaik, kita melakukan dengan setia apa yang sudah kita kerjakan. Nah, masalah hasilnya itu berkat itu datangnya itu dari Tuhan, itu iya dan amin, teman-teman. Ketika kita ngurusi apa yang menjadi maunya Tuhan, otomatis Tuhan pun bekerja untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Jadi teman-teman jangan pernah anti dengan yang namanya kegagalan. Jangan pernah anti dengan yang namanya penurunan. Jangan pernah anti dengan yang namanya kok sepi ya, kok tidak ada pertumbuhan ya rasanya. Kok aku tidak mengerjakan apapun, aku kok tidak seperti si A, si B, si C. Jangan pernah anti dengan yang namanya hal-hal yang jelek lah menurut kita. Tetapi justru ketika kita diberi waktu untuk duduk tenang, ketika kita diberi waktu untuk tidak banyak bergerak, justru di saat seperti itu kita duduk diam dalam tinggal tenang, terletak kekuatan. Jadi yuk teman-teman jangan gopoi, jangan sibuk sendiri nyari jalan keluar sendiri nanti malah salah jalan. Tinggal tenang aja. Nanti di situ itu kita akan dapat banyak jawaban di sana. Banyak sharing sama teman-teman, mungkin Bapak Rohani, Kakak Rohani. Ketika kita ada di posisi apapun, sharing aja. Saya pun bukan berarti, saya berarti menganu semua itu sendiri, memendam itu enggak, teman-teman. Ketika saya sedang ada masalah apapun, saya akan sharing dengan teman saya, dengan kakak rohani, dengan bapak rohani, dengan cici rohani saya.
kok keadaannya seperti ini ya, kok seperti ini ya. Bukan berarti, wah penuh dengan iman ya rasanya, wah saya beriman sesuatu. Enggak teman-teman, itu wajar ketika kita melihat realitanya, iya Tuhan janjikan kita itu mau diberkati. Tapi realitanya kan sebaliknya. Nah di saat kita sharing seperti itu, kekuatan-kekuatan itulah masuk dalam diri kita. Yuk teman-teman, saya hanya ingin bersaksi sedikit melalui seminggu lah perjalanan kehidupan saya ini full. Saat berdoa pun lucu, jadi ketika saya doa tengah malam dibanguni, saya doa dan saya ketiduran teman-teman. Tapi ketika bangun pagi saya sadar, kemarin rasanya aku tengah malam itu doa. Saya dapat banyak hal dari Tuhan, tapi saya lupa. Tuhan itu ngomong apa ya sama saya. Tapi justru di situ saya sharing dengan Bapak Rohani, kata, enggak apa-apa Nong. Nanti itu Tuhan itu ingatkan. Nanti Tuhan itu justru lewat itu tuh kamu dicas. Tahu, enggak tahu, ngerti, enggak ngerti, kamu itu dicas. Tetap kerjakan yang terbaik, teman-teman. Jangan pernah menilai sesuatu dari hasilnya dulu. Karena kita masih berproses. Tangan Tuhan itu masih sedang merendah kehidupan kita. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Tetap semangat. Perjalanan kita itu belum berakhir kok. Dengan yang namanya kegagalan, kok sepi, kok ini, kok itu dalam lembah kekelaman. Belum berakhir, masih koma. Jadi tetap lakukan yang terbaik seperti quote yang ada di Smart People, katakan do the best, try the best, and get the best. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Shalom.